Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, teman-teman semua. Pada hari ini, Bu Happy akan menjelaskan atau mungkin kita berdiskusi terkait tentang paliatif, ya. Mungkin sebelumnya Bu Umi sudah masuk ya terkait tentang apa sih konsep dari paliatif. Oke, Bu Happy sendiri ini akan menjelaskan terkait tentang teamwork dalam palliative care. Di sini kita lihat dari definisinya bahwa paliatif pada pasien kanker merupakan pelayanan terintegrasi tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan kepada keluarga untuk menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama, serta pengobatan nyeri dan masalah lainnya, baik dari fisik, psikososial, dan spiritual, serta pelayanan masa duka cita bagi keluarga. Nah, dari definisi untuk paliatif kanker pada anak, ini lebih banyak melibatkan kepada dukungan kepada keluarga sejak didiagnosa hingga terapi yang sampai terselesaikan. Di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi benar-benar kita lihat kualitas hidup bagi anak dan keluarganya. Oke, definisi dari nyeri ya, nyeri perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian kalau hospice ini layanan bagi pasien untuk menjelang akhir kehidupan. Kemudian palliative care itu utamanya adalah tentang quality of life, di mana persepsi individu terhadap kondisi hidup saat ini yang dialami berdasarkan budaya atau nilai hidup yang berhubungan dengan tujuan, harapan, dan perhatian. Prinsip dari pelayanan paliatif yaitu yang pertama menghilangkan nyeri atau gejala fisik lainnya. Yang kedua menghargai kehidupan dan menganggap kematian itu proses normal. Jadi kalau memang pasien itu sudah didiagnosa pasien sebagai pasien paliatif gitu ya. Yang paling utama adalah kita ingatkan bahwa kehidupan kita adalah hanya sementara begitu ya. Dan memang proses kematian dan ini memang proses yang normal dan wajar. Bagi semua orang pasti akan melewati hal tersebut. Yang ketiga adalah tidak bertujuan untuk mempercepat atau menghambat kematian. Keempat, mengintegrasi aspek psikologi, sosial, dan spiritual. Berikutnya, memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin. Berikutnya, memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita. Berikutnya, menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya, serta menghindari tindakan yang sia-sia. Ini prinsip dari pelayanan paliatif pasien kanker. Jadi di mana seseorang itu pasti dia mendapatkan diagnosa, dia pasti akan shock dan kita harus mendukung pasien dan keluarganya agar tetap tabah dan menjalani dengan ikhlas. Pada pelayanan paliatif, pasien memiliki peran yang penting untuk membuat keputusan yang akan diambil. Jadi seringkali ada suatu tindakan, mau dilakukan apa kira-kira gitu ya pada pasien paliatif. Kalau pada pasien CA contohnya mau dilakukan operasi, kemoterapi,
atau lainnya begitu. Dan ini keputusan hanya pada pasien maupun keluarga untuk mengambil keputusan tindakan begitu ya yang bisa diambil pada pasien. Yang berikutnya adalah tujuan pelayanan paliatif bagi pasien ini berbeda dan dibuat dengan memperhatikan hal-hal yang ingin dicapai oleh pasien. Jadi ini ya, hal ini biasanya disampaikan dalam bentuk fungsi tubuh. Misalnya aku ingin bisa melakukan bla 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 atau kejadian yang penting. Misalnya aku ingin melihat anakku menikah begitu ya. Jadi tujuan pada pasien paliatif itu kita meningkatkan kualitas hidup pada pasien atau hingga pasiennya itu mempunyai tujuan atau cita-cita. Contohnya itu tadi. Saya harap saya akan meninggal gitu ya setelah melihat anak saya menikah. Mungkin seperti itu. Secara umum pelayanan paliatif bertujuan untuk menghilangkan nyeri dan gejala lain, meningkatkan kualitas hidup, memberikan dukungan psikososial dan spiritual, serta memberikan dukungan kepada keluarga selama pasien sakit hingga selama masa duka cita. Ya, tujuannya itu membuat dia lebih nyaman dan berkualitas paham dengan keadaannya, menerima. Selanjutnya, berikutnya adalah indikasi pelayanan paliatif. Pelayanan paliatif dimulai sejak diagnosis kanker ditegakkan. Bila didapatkan satu atau lebih kondisi di bawah ini. Contoh, nyeri atau keluhan fisik lainnya yang tidak dapat diatasi. Selanjutnya, stres berat sehubungan dengan diagnosis atau terapi kanker, penyakit penyerta yang berat dan kondisi sosial yang diakibatkannya, permasalahan dalam pengambilan keputusan, pasien keluarga meminta untuk dirujuk ke perawatan paliatif, serta pada pasien kanker stadium lanjut tidak respon dengan terapi yang diberikan. Nah, ini indikasi pada pelayanan yang paliatif. Langkah-langkah dalam pelayanan paliatif yang pertama adalah menentukan tujuan perawatan dan harapan pasien. Jadi memang pengkajiannya kita memang lebih intens, lebih dalam pada pasien sehingga kita mengetahui apakah yang diharapkan pasien. Katakanlah sebelum dia meninggal begitu ya, itu harus dipahami dan kita mengupayakan bahwa kita bisa berupaya untuk membantu memberikan harapan. Yang kedua adalah membantu pasien dalam membuat advance care planning, yaitu wasiat atau keinginan terakhir. Tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah pengobatan penyakit penyerta dan aspek sosial yang muncul. Pengobatan penyakit penyerta ini memang perlu ya kita diskusikan, berkolaborasi dengan dokter, ya, bagaimana terkait pengobatan penyerta. Kemudian tata laksana gejala. Jadi di sini tata laksana gejala itu kita pahami, tata laksana gejala itu lebih gejala-gejala yang mungkin kita dapat atasi dan memperingan atau membuat lebih nyaman gitu ya pada pasiennya itu, sehingga mengurangi gejala-gejala yang ada. Berikutnya adalah informasi dan edukasi perawatan pasien. Setelah terkadang seseorang pasien paliatif
dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Biasanya lebih banyak pasien itu lebih nyaman dia tinggal di rumahnya tanpa tidak dia di rumah sakit. Jadi perawatan informasi dan perawatan tadi, informasi dan edukasi perawatan pasien itu diperlukan, apalagi kalau pasiennya memang sudah pulang gitu, pasiennya sudah pulang. Selanjutnya adalah dukungan psikologis, culture, dan sosial. Nah, ini dukungan psikologis itu diperlukan dari katakanlah keluarga, lingkungan sekitar. Jangan sampai dianggap penyakit itu dibuat menjadi judge seseorang itu menjudge bahwa oh dia punya penyakit ini, oh dulu itu karena keluarganya begini, keluarganya begitu, gitu ya. Itu menjudge yang tidak baik, yang membuat kadang itu menjadi seseorang yang harusnya dia kuat, dia mungkin karena banyak orang yang membicarakan itu menjadi lemah, sehingga psikologisnya itu terganggu dan membuat si pasiennya itu menjadi down dan tidak bisa menjadi orang yang kuat menghadapi penyakitnya. Selanjutnya adalah respon pada fase terminal, di mana memberikan tindakan sesuai wasiat atau keputusan keluarga bila wasiatnya itu belum dibuat. Misalnya ini penghentian atau tidak memberikan pengobatan yang memperpanjang proses menuju kematian. Jadi kita tahu sendiri resusitasi, ventilator gitu ya. Itu memang fase pengobatan yang sebenarnya hanya memperpanjang proses kematian saja. Selanjutnya adalah pelayanan terhadap pasien dengan fase terminal. Ya, pada pasien yang lebih nyaman tinggal di rumahnya sendiri, dia tidak ingin tinggal diasuh di rumah sakit gitu ya, karena dia lebih nyaman di mana dia fasenya itu mungkin udah tahu ya, ada beberapa orang yang pokoknya maunya di rumah aja, mau meninggalnya di rumah saja, kan? Itu masuk dalam fase terminal. Dalam fase terminal itu dia lebih nyaman tinggal di dirinya, begitu ya, tinggal di rumahnya sendiri, diasuh oleh anak-anaknya. Nah, ini perlu sekali peran perawat, jadi komunikasi terhadap perawat bagaimana fase di mana paliatif care-nya tadi. Nah, ini perlunya adanya perawat home care gitu ya, perawat home care yang dapat berkomunikasi dengan keluarga. Nah, paliatif care itu tidak bisa sendiri, harus ada tim dalam pelayanan paliatif. Dengan prinsip interdisipliner, jadi koordinasi antar bidang ilmu dalam menentukan tujuan yang dicapai dan tindakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan. Tim paliatif ini secara berkala melakukan diskusi untuk melakukan penilaian dan diagnosis. Untuk bersama pasien dan keluarga membuat tujuan dan rencana pelayanan paliatif pasien kanker, serta melakukan monitoring dan follow-up. Ya. Siapa saja tim interdisipliner? Ada banyak. Contoh, ada dokter, farmasi, perawat, ya, kebidanan, kemudian ahli gizi, kemudian ahli teknologi laboratorium medik, dan lain sebagainya. Ini berkolaborasi untuk yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan pada pasiennya.
Tim dan tempat pelayanan paliatif, kepemimpinan yang kuat dan manajemen program secara keseluruhan harus memastikan bahwa memang manajer lokal dalam penyedia kesehatan bekerja sebagai tim multidisiplin dalam sistem kesehatan dan mengkoordinasikan erat dengan tokoh masyarakat dan organisasi yang terlibat dalam program ini untuk mencapai tujuan bersama. Ini ada beberapa komponen tim pelayanan perawatan paliatif. Yang pertama adalah dokter. Dokter ini berkompeten dalam pengendalian rasa sakit dan gejala lain. Yang kedua adalah terbiasa dengan prinsip-prinsip pengelolaan penyakit pasien. Yang ketiga bertanggung jawab untuk penilaian, pengawasan, dan pengelolaan dari banyak dilema pengobatan yang sulit. Ya, tadi ya dokter. Ini memang kompetensinya dalam pengendalian rasa sakit dengan terapi obat. Selanjutnya adalah perawat. Perawat itu kontak yang paling lama dari pasien dengan pasien. Dia pasien itu dapat dekat dengan perawat karena apa yang dikemukakan oleh pasien itu dapat gitu ya diterima oleh perawat. Dan kembali lagi perawat memang kontaknya yang paling lama. 24 jam ada perawat, walaupun perawatnya tadi nge-shift gitu ya. Nah, itu yang paling paham sama pasien. Kedua adalah menilai secara mendalam apa yang terjadi dan yang penting bagi pasien. Yang ketiga adalah membantu pasien mengatasi dampak kemajuan penyakit. Berikutnya adalah perawat dapat bekerja sama dengan pasien dan keluarga dalam membuat rujukan sesuai dengan disiplin ilmu dan pelayanan kesehatan. Perawat akan sukses berkomunikasi dengan keluarga yang sekarat ini. Yang pertama adalah jika memperkuat jalinan komunikasi antar disiplin keilmuan, memastikan dokter menyadari tentang adanya perbedaan komunikasi, mendengar sama banyaknya dengan berbicara, mengungkapkan perasaan, memberikan jaminan kenyamanan bagi pasien. Jadi pada intinya adalah perawat itu paling banyak berkomunikasi dengan pasien. Dan perawat tenaga kesehatan itu sebaiknya lebih banyak sebagai pendengar daripada sebagai kita komunikasi. Karena kita lebih banyak mengkaji lebih dalam apa kemauan dari pasien dan hingga sampai kita mengetahui apa yang terjadi pada pasien. Ya. Kadang pasien itu ada yang tidak mau berkomunikasi baik dengan kita karena kondisinya pasiennya masih belum bisa mengungkapkan apa yang terjadi karena belum dekat dengan seseorang tadi. Ya. Tapi kalau dia sudah terasa lebih dekat, insya Allah pasiennya itu lebih jelas gitu ya kepada perawat. Tanda klinis ketegangan keluarga meningkat jika berkurangnya intensitas komunikasi antara perawat dan dokter. Jadi dokter dan perawat itu berkolaborasi, tidak hanya satu, yaitu bisa menyembuhkan hanya dokter saja ataupun perawat saja, tidak. Di sini saling berkolaborasi. Berikutnya adalah kebutuhan komunikasi penting dalam pasangan hidup. Perawat perlu memberikan info tentang jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan. Jadi, obat yang telah saya berikan, ini contohnya. Obat yang telah saya berikan kepada suami, Anda mulai bekerja sekitar 20 menit.
saya akan datang kembali memeriksa bahwa dia akan mengalami perbaikan. Saya tidak melihat tanda-tanda kesakitan gitu ya. Otot wajahnya kendur, pola nafas normal, dan dia sedang tidur. Ya. Jadi kenyamanan itu keluarga maupun pasien itu harus dipahamkan begitu ya. Jadi kadang pasien itu atau keluarga akan nggak nyaman gitu. Habis disuntik tapi kok masih aja sakit ya gitu ya, masih aja nyeri. Nah, ini yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu bahwa proses dalam pengobatan itu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit akan terlihat reaksinya. Kalau memang belum ada 15 sampai 20 menit ya kemungkinan besar ini obat masih berproses gitu ya. Itu yang perlu kita jelaskan. Kemudian selanjutnya kedua adalah memberikan informasi kondisi klien. Jadi di sini kita tetap menjelaskan kondisi klien pada keluarga. Tekanan darah hari ini lebih rendah daripada kemarin. Hal ini dapat berarti bahwa dia semakin mendekati kematian. Yang kedua tangan dan kakinya dingin karena tekanan darah menurun. Namun jangan khawatir karena kondisi ini tidak menyakitkan. Jadi komunikasi itu memang perlu dijelaskan. Ya, jangan ini sendiri. Yang kedua, informasi mengenai kematian yang mungkin datang. Ya, kemungkinan ini kan masih kemungkinan. Jadi contohnya, suami ibu telah mengalami beberapa perubahan yang menandakan bahwa ia semakin mendekati kematian. Ada baiknya ibu tidak pergi dari tempat, ibu tetap berdoa dan bisa dekat gitu ya, tetap dekat saat suaminya meninggal. Gitu ya, informasi terkait kematian. Kemudian yang ketiga adalah pekerja sosial atau psikolog. Perannya membantu pasien dan keluarga dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial, dalam mengatasi penyakit dan kesehatan pada tamu. Memberikan dukungan emosional atau konseling selama perkembangan penyakit dan proses berkurangnya. Berikutnya adalah masalah pribadi, biasanya akibat fungsi dari keuangan, terutama karena keluarga mulai merencanakan masa depan. Selanjutnya, komposisi tim perawatan yang berikutnya adalah konselor spiritual. Kita tahu pada pasien dengan Muslim memang perlu gitu ya, tetap ada yang Muslim, tetap ada konselor spiritual Muslim, ada ustadz, ada ustazah di situ. Sehingga pada saat pasien itu ingin dekat dengan ustadznya gitu, ada orang pendengar secara spiritual yang dia akan lebih nyaman mendengarkan pasien. Selanjutnya adalah tim relawan. Tim relawan ini dapat menyediakan link semua institusi. Memasuki relawan, tim paliatif juga akan membawa dimensi dukungan masyarakat dan pengabdian masyarakat. Dengan pelatihan dan dukungan tepat, relawan dapat memberikan pelayanan kepada administrasi atau bekerja sebagai konselor. Ya, ini beberapa relawan. Kemudian selanjutnya adalah apoteker. Apoteker kita paham bahwa apoteker seseorang yang dia ahli dalam mempersiapkan obat-obatan mengenai dari dosis obat, interaksi obat, hingga sampai dengan rute administrasi dan alur yang lebih dekat
Berikutnya adalah dukun. Peran obat tradisional dan juga dukun juga diakui. Nah, ini tahu kenapa dukun itu muncul. Karena memang dukun itu di Indonesia itu masih kental banget. Terkadang perawat atau dokter itu kalah sama dukun. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita respect-nya seorang perawat itu kurang, akhirnya nanti kita itu kalah ya sama dukun, karena dukun itu dia lebih interest, lebih nyaman, lebih mengerti gitu ya sama pasien gitu. Mungkin dibandingkan dengan kita itu berbeda jauh. Pernah saya ketemu di ruang VK pada saat itu ya, karena saya ganti maternitas di ruang VK pada pasien dengan pasien melahirkan. Kemudian dia itu si dukunya itu baik banget gitu ya, sampai dengan mencucikan popok dan lain sebagainya. Saya sempat tanya itu ibunya Mbak, dan Mbaknya bilang bukan, itu Mbah Dukun itu ya, yang wah benar-benar ini Mbah Dukun itu sangat-sangat terlalu respect gitu ya sama klien, sehingga kita juga riskan jika memang pasien kita itu lebih percaya dengan perawat gitu ya. Nah, tempat pelayanan paliatif yang ada banyak ya, ada ruang poliklinik, ada rawat inap, IGD, ICU, dan seringkali saat ini sudah banyak rumah sakit itu yang sudah menyiapkan, yang sudah banyak menyiapkan tentang ruangan khusus palliative care, sudah banyak sekali. Bahkan ada beberapa kontak person dari rumah sakit itu yang dapat dihubungi sama si klien dan keluarganya jika dia mengalami kesulitan atau ada gejala pada saat pasiennya itu mengalami gejala yang tidak diinginkan. Nah, ini pun juga dijelaskan bahwa khusus pada pasien dengan stadium terminal lebih baik dirawat di rumah gitu, karena dia itu lebih nyaman. Nah, ini baiknya ada memang kerjasama dari keluarga dan pihak rumah sakit, adanya call center atau siapa ya yang dapat dihubungi seorang perawat ataupun dokter yang jika ada suatu masalah di rumah. Ya, ini beberapa tempat pelayanan paliatif. Ini hal yang perlu diperhatikan agar perawatan paliatif itu dapat berkembang dengan efektif dan efisien. Yang pertama seperti sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini penting untuk menyiapkan tenaga paliatif yang handal. Jadi memang sektor pendidikan itu sudah mulai dikenalkan dari mata kuliah hingga modul kurikulum yang sebenarnya perlu adanya IPE ya, interpersonal professional education dari mungkin perawat, psikolog, dokter, apoteker begitu ya. Ini perlu ada IPE. Tujuannya itu tadi untuk mengatasi masalah pasien-pasien paliatif. Yang kedua adalah masyarakat. Pendidikan terhadap masyarakat tentang perawatan paliatif diperlukan juga untuk menimbulkan kesadaran tentang perlunya keterlibatan mereka dalam merawat pasien. Ini terutama dalam stadium lanjut dan terminal. Ya, kalau pemerintah ya banyak ya tujuannya dari segi pendanaan, mungkin dari segi fasilitas, ya itu ya perlu ya ada dukungan.
Oke, baik, terima kasih teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti apa yang ditanyakan bisa kita diskusikan gitu ya di forum chat atau diskusi sehingga kita dapat berkomunikasi di situ dengan baik. Oke, begitu teman-teman, kita dapat akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga perkuliahan pada hari ini bermanfaat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa protokol pencegahan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.